rekomendasi dari Bawaslu ke PJ Bupati, berarti PJ Bupati sudah mengirimkan kepada kepala desa. Sudah, pertanggal 23 kemarin. Tanggal 23. Iya. Yang bunyinya tadi ke satu. Yang pertama, tidak lagi mengulangi hal yang sama. Itu poin persatu. Iya. Yang poin kedua? Yang kedua, ada kewajiban. Yaitu satu, berita acaranya harus distorkan, disampaikan kepada beliau. Berita acara hasil klarifikasi konfirmasi yang dilakukan oleh camat. Kemudian membuat laporan kronologis. Iya. Dan fakta integritas. Fakta integritas ya. Itu ada batas waktunya, Pak. Oh, ada batas waktu. Iya. Berapa hari? Paling lama 7 hari. Oh, paling lama 7 hari. 7 hari. Di dalam surat yang dikeluarkan oleh PJ Bupati Oleh Pak PJ. buat yang bersangkutan yang kemarin viral. Iya, betul. Kalau dalam 7 hari tidak diindahkan, maka ini kita teruskan ke pasal 31. Apa itu? Ya, pemberhentian sementara. Dan pemberhentian. Itu. Oh, jadi cukup berat juga ya? Berat, Pak. Tapi alhamdulillah ya, hari ini saja udah pada masuk, Pak. Dari kepala desa yang bersangkutan. Iya. Artinya ini ditanggapi serius loh, Pak, oleh para kepala desa. Ngerespon cepat ya? Ngerespon cepat. Ngerespon cepat. Berapa persen udah masuk? Hampir 100%. Ya. Hampir 100% ya? Semua. Kepala desa sudah memberikan apa yang dipinta oleh Pak PJ. Betul. Sekarang kita rekap dulu dan kami sampaikan nanti ke Pak PJ. Luar biasa ya. Iya. Artinya ini tidak main-main Pak PJ Bupati ya? Iya, termasuk kepala desa juga. Tidak main-main, dia serius, Pak, menanggapi. Serius. Jadi peringatan juga buat kepala desa ini karena begitu seriusnya PJ Bupati khususnya Pemkab Garut dalam menjaga netralitas. Betul. Yang tadi disampaikan oleh Pak Sekretaris Bapak Erwin. Sekarang kita coba nih tanya ke salah satu pengurus Abdesi Kabupaten Garut yang mana beliau adalah salah satu ketua hukum ya. Iya. Di DPC Abdesi Kabupaten Garut. Betul. Namanya siapa? Hendra Gumilar. Pak Hendra Gumilar. Iya. Pak Hendra, seperti apa sih tanggapan Pak Hendra terkait kemarin viralnya? Apakah sudah ada teguran dari Abdesi kepada Kades yang dalam tanda kutip kemarin viral? Ya. Jadi kami kapasitas sebagai dari pengurus Abdesi DPC Kabupaten Garut. Jadi menyikapinya ini merupakan suatu warna demokrasi apa ya, Kang Denny. Jadi suatu warna demokrasi. Jadi setiap perbuatan aksi itu pasti ada hal yang melatar belakanginya, ada motifnya. Ada motif ya. Iya. Jadi secara historis kepala desa ini kan merupakan produk demokrasi juga yang dipilih langsung oleh rakyat. Jabatan politik. Iya, jabatan politik. Jadi kepala desa ini merupakan secara fakta di lapangan merupakan objek lobi politik gitu. Jadi kalau namanya kepala desa, setiap orang yang datang suan silaturahmi tim sukses tidak satu orang pun gak mungkin ditolak, pasti dilayani kan gitu. Kan cuma ini saya berpikiran positif kepada rekan-rekan kepala desa yang sekarang viral. Jadi ini merupakan suatu kehilafan dan pembelajaran juga mungkin. Pembelajaran ya, mudah-mudahan untuk kedepannya menjadi pendewasaan dalam menyikapi pendewasaan politik lah, untuk menyikapi status kita itu diikat oleh peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 6 tentang desa. Iya. Jadi seyogianya para kepala desa lebih dewasa, dan mudah-mudahan ini ada hikmahnya, itu hikmahnya. Di balik kejadian itu ini. Ada hikmah ya. Ya, pasti ada hikmahnya. Jadi hikmahnya mudah-mudahan masyarakat tahu tentang kejadian ini dan lebih memberikan efek partisipasi kepada masyarakat tentang penyelenggaraan pilkada yang akan datang. Ya. Gitu. Itulah mungkin ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Ya, Pak Hendra. Ini kan ada rumor ya. Iya. Bahwa pengurus Abdesi, ketua Abdesi Jawa Barat. Iya, betul. Apakah Abdesi Kabupaten Garut
tidak diperintahkan untuk mendukung salah satu paslon oleh Abdesi Jawa Barat, karena tanda kutip ya, bahwa Abdesi Jawa Barat itu kan sekarang menjadi anggota DPRD provinsi dari partai pendukung salah satu paslon. Nah, apa tidak ada perintah? Ya. Jadi mohon maaf, ini juga undangan, terima kasih kepada Kandijo atas undangan prosesnya. Dan mohon maaf ketua tidak bisa hadir, ya Pak Sekjen juga lagi pemulihan sakit. Jadi kalau mengarah kepada pengarahan ya, pengarahan kepada salah satu calon secara formal gitu. Nah, saya berada di suatu pengurusan DPC sampai hari ini tidak ada. Tidak ada ya? Tidak ada. Clear ya? Clear, tidak ada diperintahkan oleh tanda kutip ya? Tanda kutip tidak oleh salah satu untuk mendukung salah satu paslon. Iya, betul. Nah, ini juga secara real di lapangan ya. Tadi secara latar belakang kepala desa merupakan objek lobby-lobby politik. Secara banyak keterkaitan gitu. Banyak keterkaitan dengan para tokoh-tokoh yang ada di lingkungan masyarakat, malah dibebaskan untuk memilih ya? Untuk memilih kan tidak diarahkan. Tidak diarahkan. Jadi kan kepala desa mempunyai hak politik sama gitu. Jadi silakan gitu. Cuma seyogianya ada pendewasaan politik bisa menempatkan yang tidak berbenturan dengan peraturan. Betul, karena kan kepala desa itu berhak juga untuk memilih. Iya. Tapi yang tidak dibolehkan adalah terang-terangan memilih atau mengajak. Nah, saya kembali lagi ke Pak Sekdis ini. Pak Sekdis, sejauh apa sih pembinaan dinas Pak Sekdis DPMPD terkait tentang mewanti-wanti kepala desa agar netral? Sejauh mana yang sudah dilakukan? Karena kan masyarakat mengatakan, ini kemana ini dinas terkait katanya ketika viral. Apakah sudah disosialisasikan? Apa belum? Nah, seperti apa Pak Sekdis? Baik, Kang Denny ya. Ini sudah jauh-jauh hari, kami sudah mengeluarkan surat himbauan. Surat himbauan sampai 2 kali, Pak. Dan yang terakhir adalah fakta integritas. Ya, surat himbauan pertama itu pure dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dilakukan oleh Bapak Kepala Dinas yang menyatakan bahwa yang pertama netralitas, yang kedua tidak menggunakan sarana prasarana yang merupakan aset desa, ya itu sudah jelas. Sudah jauh-jauh hari ya? Sudah jauh-jauh hari. Kemudian himbauan yang kedua ini merupakan arahan juga dari Bawaslu, Pak. Ya. Kita tempelkan, kita sadur, karena ini sama warning juga dari Bawaslu dan kami sampaikan ke para kepala desa. Sudah disampaikan Sudah disampaikan. Jauh-jauh hari itu, bulan berapa itu? Itu sekitar di pertengahan, Pak. Di pertengahan September. Pertengahan September ya. Pertengahan September karena kan sudah mulai. Ya sudah mulai ya, suhu politik meningkat ya. Meningkat. Dan yang terakhir adalah fakta integritas. Dan ini di WhatsApp group kami hampir 90% sudah menyampaikan terkait fakta integritas. Oh, sudah 90%. Kepala desa Sekabupaten Garut. Sekabupaten Garut sudah menyampaikan ya fakta integritas itu bersama dengan perangkat desanya. Jadi mulai sekdes, KU-KU dan sebagainya. Gitu. Pak Sekdes, pusing nggak sih Anda ketika ada viral kayak gini, kan Anda sudah jauh-jauh hari nih. Inilah Pak, nikmatnya terus desa ya. Ya mau digimanain lagi Pak, ya mau digimanain lagi, karena ada yang beranggapan bahwa jabatan seorang kepala desa jabatan politis. Tidak menurut kami. Kalau prosesnya betul, proses politis, tetapi tidak pragmatis gitu ya, tidak dukung partai politik. Kan politik, karena pilihan ini, pilihan masyarakat secara langsung. Kemudian tadi saya menyikapi terkait ketua Abdesi Jabar ya. Kang Denny sekarang lagi sama viral juga tuh terkait statement ya dari Pak Ketua Abdesi Jabar. Beliau sudah menyatakan netralitas, mewanti-wanti kepada para kepala desa, bukan hanya di Garut Pak, ini Jawa Barat loh Pak, dia itu ya. Kemudian udah menyatakan bahwa netralitas artinya tidak adalah arahan atau apa-apa dari Ketua Abdesi Jabar. Tidak ada ya? Tidak ada yang saya ketahui, tidak. Tegak lurus ya? Tegak lurus. Untuk netral. Betul. Pak Sekdis, ada rumor juga katanya ini ke saya yang masuk
dinas Anda ini juga diomong-omongin katanya tidak netral. Mungkin bisa memberikan klarifikasi ya. Artinya kan kalau mereka itu menduga, praduga, atau mungkin bisa juga sasaran tembak lah. Nah, mumpung ada kesempatan, mungkin silakan mungkin untuk disampaikan apakah dinas DPMD ini akan netral di Pilkada 2024 ini? Pak, apalagi kami Pak ASN ya, aparatur sipil negara, kami sudah terikat oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa kami harus netral. Kedua, ini Pak PJ sudah mengeluarkan surat edaran yang harus ditaati dan dipatuhi oleh seluruh aparatur sipil negara yang ada di Kabupaten Garut ini, dan kami sudah menandatangani fakta integritas, Pak. Sudah menandatangani fakta integritas, dan kalau boleh sebut nama aja Pak. Nanti ya, siapa yang tidak netral itu? Siapa yang mengajak-ngajak itu? Insya Allah tidak ada. Tidak ada ya? Tidak ada Pak. Jadi artinya sudah terjawab ya bahwa dinas terkait ataupun dinas pemerintah atau dinas DPMPD tidak akan pernah memihak kepada salah satu paslon. Dan tidak menggiring-giring ke salah satu paslon. Insya Allah tidak ada. Karena dengan komitmen Pak PJ, betul, semua harus netral. Iya. Sanksinya berapa? Berat. Apa itu sanksinya? Berat Pak. Bisa-bisa kami dipecat juga. Sayangnya udah berkarir lama, tiba-tiba hanya dengan masalah sepele. Untuk apa lah Pak? Tapi mungkin di akhir perbincangan ini Pak Sekdis, tadi luar biasa, Pak Sekdis sudah menyampaikan kronologis awal ya, terkait tentang klarifikasi kepala desa yang sempat viral. Dinas Anda juga menyatakan komitmen bahwa kami adalah ASN yang tidak mungkin akan mendukung salah satu calon. Dan apabila ada mendukung, kami pun sayang dengan karir kami kan gitu ya tadi ya. Mungkin ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat Kabupaten Garut ataupun kepada kepala desa, himbauan ataupun ajakan untuk netral dari seorang sekretaris yang mewakili DPMPD. Silakan. Kalau untuk warga masyarakat secara luas mungkin itu bukan kapasitas saya ya Pak ya. Ini khusus karena Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah salah satu dinas yang pengampu desa, maka kami menghimbau ya kepada kepala desa dan perangkat desa, ya termasuk lembaga kemasyarakatan desa yang ada di dalamnya, tolong jaga netralitas demi terciptanya pelaksanaan pemilu kada ini yang bersih, lancar, langsung, umum, bebas dan rahasia. Karena begini Pak, yang saya bingung karena kami kepala desa sama memiliki hak untuk memilih dan dipilih. Tetapi ingat, untuk menjaga netralitas jangan mengarahkan, jangan mengajak, jangan menolak. Udahlah, cukup di ruang TPS saja. Cukup di ruang TPS saja lah ya. Cukup di ruang TPS saja ya. Hanya saya yang tahu ya. Tuhan yang tahu ya. Yang lain jangan usah tahu. Ya karena ASN sudah dikunci ya dengan aturan tersebut. Betul. Nah, Pak Hendra. Siap. Anda kan kepala desa. Iya. Ada nggak sih yang mengondisikan Anda dari salah satu paslon ke Anda? Kalau yang mengondisikan nggak ada. Tapi yang silaturahmi setiap tokoh malahan datang ke rumah resmi, ke desa juga resmi. Silaturahmi, malahan minta izin Pak Lurah, bilih abdi ayeuna sosialisasi terus kayak gitu. Bilih abdi sosialisasi, bilih abdi ayeuna ngajak warga Pak Lurah. Nah, janten tiap paslon, tiap tim sukses paslon juga dua pasangan paslon ya datang ya. Gitu. Tapi tidak mengarahkan ya? Tidak mengarahkan. Nah, Pak Kades, Anda kan pengurus Abdesi, ini di session akhir ya. Iya. Mungkin ada ajakan kepada teman-teman Anda selaku kepala desa agar menjaga netralitas di Pilkada Garut ini. Karena Anda itu salah satu pengurus DPC Abdesi ya. Betul. Silakan mungkin ada yang disampaikan kepada teman-teman Anda kepala desa. Ya, ajakan ya sesama-sama sebagai rekan kepala desa. Jadi kejadian ini menjadikan suatu evaluasi, menjadikan gambaran bahwa setiap tindakan perbuatan itu akan dipertanggungjawabkan. Jadi status kita ini sebagai kepala desa diikat oleh peraturan perundang-undangan.
itu mengintai sanksi pelanggaran tindak pidana. Jadi seyogianya apa yang kita perbuat diperhitungkan yang matang-matang, diperhitungkan yang lebih mengarah kepada hal-hal yang bisa merugikan secara diri pribadi dan bisa mengakibatkan ketidakkondusifan yang ada di masyarakat desa. Gitu. Ya, jadi intinya netral ya. Ya, intinya netral. DPMD masih netral ya? Netral ya? Insya Allah netral. Netral ya? Dan satu Pak, Ya. terakhir mungkin dari saya, jadi hati-hati dalam bertindak, ya. Itu untuk kepala desa? Untuk kepala desa, bertindak, melangkah dan sebagainya, karena kepala desa itu pemimpin loh Pak. Iya. Dan ada aturan mainnya yang harus ditaati oleh seorang kepala desa dan perangkat desa. Jadi jangan dianggap hal-hal itu dianggap sepele gitu ya. Iya. Padahal nanti bisa tersandung hukum juga gitu ya. Iya. Hati-hati jangan dianggap enteng gitu. Iya. Jadi kalau mau melakukan tindakan, mau melangkah, itu tolong dikaji dulu.